Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, pecinta kambing ras sekaligus dimanapun Anda berada. Sore hari ini kegiatan saya, kita mengantarkan kambing spek pembesaran yang ada di peternak di Kalidawir Tulungagung, dan bagaimana nanti di sana, pakannya seperti apa, simpelnya seperti apa, mari tetap kita ikuti sampai ke sana. Tapi sebelum kita ikuti terus berlanjut, tetap tombol like, komen, subscribe, dan komen. Mari kita ikuti jalannya kegiatan sore hari ini. Ayo Pi. Kiri lagi enggak ya? Lorongin enggak? Ki jiro lupa. Ini tentang nasi. Oke. Jadi kali ini, jadi nanti di sana kita akan juga melihat pakan juga sangat simpel dengan istilahnya kos makan yang sangat murah. Tapi kalau di sana nanti beda lagi dengan sistem cara makannya yang ada di peternak-peternak saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini yang tak kasihkan ke sana yaitu spek pembesaran tapi skala luasan. Jadi nanti saya ngambilnya sudah darah tapi spek luas-luasan. Jadi seperti ini teman-teman. Ini spek pembesaran di peternak saya di Tulungagung. Jadi kepala sudah bluer, telinga bagus, postur bagus, jadi tinggal pembesaran. Ini spek yang akan kita kirimkan di peternak mitra kita. Nah, jadi saya mencarikan spek yang motifnya hampir sama semua. Jadi kepala juga sudah bluer, telinga bagus-bagus, postur bagus-bagus semua. Selamat sore teman-teman. Ya, kali ini kita sudah nyampe di peternakan di Kalidawir, tepatnya di Kalidawir. Dusun apa saya kurang tahu. Jadi ini peternak untuk mitra pembesaran dari sini. Kita nanti akan menurunkan kambing untuk pembesaran di sini. Dan di sini pakannya pakai apa? Nanti juga kita analisa lagi di kandang Kalidawir ini. Mari. Assalamualaikum Pak Lin. Salam bos. Sore ya. Sore. Sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita ketemu lagi sama peternak saya yang ada di Kalidawir. Tulungagung. Tepangankan Pak Lin. Mriki desane pundi? Desa Dukuh Nganggrek. Dukuh Nganggrek, Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir. Kecamatan Kalidawir. Desa juga Kalidawir. Oh, desanya juga Kalidawir. Dukuh Nganggrek. Iya, iya. Jadi di sini Pak Lin ya, babat, istilahnya babat 3 panenan. Untuk breeding nasib babat, tapi iya. yang pembesaran 3 kali. 3 kali ini panen. Panenan ini memang isi lagi. Mau 4. Oh iya. Yuk, tidur di sini Pak Lin. Siap. Enggak, pakai tambah, enggak. Jadi teman-teman, ini di sini kita
kasih di kandang sini, nanti 5 bulan lagi tak ambil. Jadi ini memang speknya kambing yang bagus-bagus semua. Jadi untuk kedepannya memang saya menyediakan nanti darah-darah breeding seni. Jadi nanti saya mengambil sudah siap kawin. Jadi di sini nanti juga istilahnya ini kemarin sudah tak injeki sebelum masuk kandang, terus ini nanti tak kasih obat cacing sebelum besok di mak lagi di peternak. Satu-satu, Bos. Iya, satu-satu saya apa? Satu-satu. Wis poten. Berapa ekor, Bos? Iki saya kurang walin ya. Ini mau Kemarin 3. telu ki meng 6 lah karo. 6 ya. 1 2 4 Iki saya kurang sithik walin. 6. Kono iki. Tengah. Oh wes. 6 6 sama 3 9. Oh saya kurang. Wis sampai aku kadang ngene kabeh berarti iki. Chopper ada, Bos, tapi enggak dicoper. Chopper malah kurang tepat. Chopper ada itu, tapi enggak dicoper. Jadi gini teman-teman, kalau saya ngasih ke peternak itu sudah tak injeki kemarin, sudah injek. Kalau nyampe di peternak yang jelas peternak tak kasih obat cacing. Jadi supaya nanti dia di sini cepat untuk berkembangnya. Soalin Dalam obat cacing separuh-separuh nih. 1 ekor separuh. Separuh. Nggih. Terus saya apa-apa. Jadi kalau di kandang sini teman-teman, ini peternak saya yang ada di Kalidawir ini memang rada ukil. Jadi memang rada cerdik ya. Jadi untuk pola makannya memang cukup dedaunan indigo vera. Iya Pak Lin ya? Iya. Jadi kalau di sini memang makanannya 80 atau 90% cuman hijauan indigo vera Pak Lin ya. Sekarang setelah plasma 2 paket, awal-awal dulu 1 paket kan. 1 paket 2 kali, 1 panen. 1 paket, terus panen kedua 1 paket. Nah, ketiga sama Mas kan 2 paket. Nah, arahan jenengan kalau bisa kan tumpang sari karena porsi kambing kan yang breeding kan sudah beranak pinak gitu, belum derek jenengan. Ya, atasnya Indovera, bawahnya Odot. Karena irigasinya kan dari Lodagung mudah. Iya. Tapi istilahnya berarti kalau istilahnya pakan indigo vera ini berarti hampir 75% indigo vera berarti ya. Sekarang sekitar 60. 60%. Karena ada Odot. Oh, karena dicampur Odot sama diselingi kangkung, dengan Odot sama kangkung liar. Kangkung yang liar. Kangkung liar. Iya. Jadi memang benar teman-teman. Jadi kalau peternak saya itu terus terang yang perawatannya bagus itu ada 5. Jadi yang satu di sini, yang satu di kemarin juga pernah kita review yang pakannya pakai pacong sama Odot. Yang kedua itu di Donomulya aku cuman rambanan di alas, jadi Kaliandra sama Dada B sama Comboran. Terus yang satunya di Lok Songo, tapi di sana makanannya campur, tapi belum pernah kita review. Ini masih pemula tapi rawatannya juga bagus. Jadi Pucang Laban. Iya, Pucang Laban, Lok Songo. Jadi kalau istilahnya kalau saya mengamati dari semua peternak saya yang rawatannya bagus, jadi peternak pembesaran ini memang kalau istilahnya di
gajahan odot itu memang harus kita pakai comboran ampas tahu sama polar rada oke. Tapi kalau istilahnya makanan seperti ini Pak Lin, jenengan comborannya kalau makanan seperti ini comborannya kira-kira berapa persen? Seperti dulu jenengan tanya itu kan saya masih plasma yang pertama kan masih agak saya tidak pakai hitung-hitungan. Sekarang sudah real sudah ketemu. Berapa persen? Dalam Amit dikatakan 2,5 ke 3 saya tidak masalah kan? Tidak apa-apa enggak ya. Dari hasil kotor 10 juta, comborannya 30%. Jadi per ekor waktu plasma yang 10 ekor loh. Iya. Satu hari 2.000. Berarti 10 ekor satu paket toh. Berarti 20.000 satu bulan 600 kali 5 bulan berarti kurang lebih 3 juta. Itu pun bisa kurang karena apa? Bahan pakan saya sudah melimpah. Kadang tidak saya combor karena sudah kenyang. Iya ya. Jadi nanti kan ini agak paketannya kan di bawah 10 Pak Lin. Berarti kiko kan pakannya kudu rada apik. Masalah apa? Comborannya kan sidik. Nah, hasilnya kan mudah oke Pak Lin iki. Gaji tetap. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau istilahnya kita berbicara tentang pola makan, sepengetahuan saya, sengerti saya pernah juga membaca. Jadi kalau kita ngomongin jenis legum, jadi untuk tanaman-tanaman yang tumbuh itu memang yang nomor 1 adalah indigo vera. Jadi untuk makanan kambing yang nomor 1 proteinnya tinggi itu adalah indigo vera. Kenapa? Kalau kambing itu dikasih makan indigo vera dia makannya sedikit. Ya Pak Lin, makannya kan sedikit, nggak kayak mangan suket kayak ramban. Tapi hasilnya bisa maksimal. Masa aku cuma udah klemis-klemis. Awalnya belum ngapi. Karena nutrisi yang terkandung dalam indigo vera ini, sepengetahuan saya setelah pernah juga membaca buku, ini adalah di atasnya seperti tanaman kaliandra, terus apa jenisku? Semacam kaliandra seperti turi, terus daun sengon. Jadi di atasnya itu. Jadi untuk jenis legum kalau saya pernah membaca memang indigo vera di papan atas. Jadi untuk nomor 2 itu seperti kaliandra, nomor 3 jenisnya nomor 2 kaliandra, nomor 3 itu jenis yang dedaunan lebar seperti daunan seperti ini, daun nangka dan sejenisnya. Jadi memang tingkat indigo vera untuk makan kambing ini memang lebih bagus, terutama di kambing-kambing untuk pertumbuhan sama kambing yang menyusui. Jadi yang jelas saya di rumah juga pakai indigo vera, ada sedikit saya juga pakai indigo vera. Itu memang kalau kambing untuk menyusui susunya itu keluarnya lebih banyak. Jadi di sini memang jenengan memang dari awal saya kenal jenengan sudah nanam indigo vera Walin ya? Iya, saya terobsesi dari basic saya kan properti. Ya, properti. Jadi intinya hampir mirip, Bos. Jadi cuma iki sama sambi-sambi berarti? Bisa. Iya, karena basic saya adalah gipsum. Jadi pulang kerja pukul 3, selepas pulang langsung jujuk. Maksudnya jelas bahan pakannya saya di sawah. Oh, di sawah. Kira-kira ini jenengan di kandang ini ada berapa ekor Pak Lin? Sama cemple selain plasma. Kalau plasma 10 lagi berarti 20 sama 15 termasuk cemple. 15. Kalau plasma 10, tapi duko niki jenengan ngasih 2 paket berapa? 2 paket mana nanti sekitar di angka 12 13 nanti. Saya kan kambingnya sama. Iya, kambingnya kita carikan kambing yang ada 16. Iya. Nah, jadi mari teman-teman kita lihat di kandang yang satu nih. Jadi nanti berarti ini untuk menyediakan plasma lagi. Di mana obat nih? Obat tangki nyuntik wedhus. Ini kerapas. Mau kerapas. Ini juga iki wedhus babat Pak Lin ya? Ya, kambing lama ini. Ini wedhus babat iki. Dulu awal-awal kalau di daerah sini menurut daerah sini sudah bagus. Oh, selepas saya kan tinggi kene ngetrennya kan jerabang. Jerabang. Maksudnya ndak telinga lempet gini menurut daerah sini udah bagus, tapi karena saya main ke kandang jenengan, ini kepala masih elek ndelocor. Makanya dari situ inovasi. Iki kan abang api Pak Lin iki. Ini induan dari jenengan yang berapa juta loh? 8. Doro. 8 ya, kalau sekitar 8. Iki lanang aja Pak Lin iki. Cewek. Oh, wedok kabeh.
Iki umur berapa Pak Lin? Kupingnya ini tanggal 27. Sekarang berarti 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Kurang. Iki nyusune gawe susune induk. Nah, dari sini saya gali. Dari swasembada pakan sudah ketemu. Terus sekarang saya gali lagi swasembada susu. Jadi selain ngempeng induk, ada tambahan susu skim. Oh, skim. Jadi dari kos murah tapi hasilnya pun tidak mengecewakan. Ya. Karena induk sudah kawin sama Cleo kemarin. Oh, yang sudah dikawinkan sama Cleo. Ini pun sama Cleo. Benahi pasung. Ini Cleo. Cek paling ki anak dorong das luwer ki. Ini dari jenengan. Oh, sing aku anak ke jerabang. Anak jerabang yang kembarannya ini jenengan buat hadiah di kontes pasar. Pasar waktu 3 serangkai. Ini rencananya dulu buat permaisuri bumerang, tapi kan lain nasib. Ya. Jadi teman-teman, Pak Lin ini adalah yang punya bumerang dulu, tapi ya istilahnya belum jodoh Pak Lin ya. Iya. Bumerang sebetulnya tumbuh sampai besar hampir 16 bulan. 16 bulan juga menjadi kambing yang ekstrim, tapi di sini enggak kena ingoni Pak Lin ya. Bumerang itu kan dari saya kan posisinya kan normal. Ya, normal, badannya juga bagus. Memang saya juga mewanti-wanti dengan depannya api Pak Lin. Masalah apa? Kambing ini nanti akan menjadi kambing yang ekstrim. Ya. Kepala, telinga itu jelas ekstrim. Makanya dari acuan saya beli bumerang. Jangan masih pertama itu merawat kambing. Ya, tapi mental saya sudah membidik pasar. Ibaratnya saya tahu ini nanti kambing ini fenomenal. Nanti kalau jadi pejantan, anak-anaknya sama borong gipsum masih untung anak-anak bumerang. Tapi kan Allah berkehendak lain. Oh iya, jadi ralah ngongso-ngongso. Intinya gini, kalau invest di gipsum kan barang mati. Ya. Di kambing kan ada nyawa. Jadi antara planning sama realita kan lain. Oh gitu. Makanya saya berusaha dandani ini pasung. Sama Cleo ngawinkan kan ya uang jutaan juga Amit ya teman 2 ekor sama Cleo ada isi Cleo Amit lagi ekor. Ini karena bumerang nggak ada saya mau beli ini bos, tapi terus terang kelamar dari sekarang. Nanti kalau laktasi 2 lamar sama Cleo. Bukan. Apa? Mahkota. Oh, mahkota. Planning saya dari breedingan ini ada. Tapi Pak Lin, ini saya komentari sedikit. Jadi kambing ini yang jelas itu di lambungnya ada agak masalah sedikit. Masalahnya ini ada muruhnya ya. Jadi kalau bisa ini dikasih air minum hangat. Jadi air minum hangat, air gula. Tapi 1,5 tahun ke sini kalau tidak salah 4 kali. Baru 4 kali. Baru 4 kali. Saya ikut jenengan sudah 1,5 tahun. Lele. 4 kali termasuk yang ini. Nah, jelas kan gini Pak Lin. Jadi kan saya itu sudah istilahnya percaya sama istilahnya kita kalau sudah menjadi partner, saya sudah percaya sepenuhnya. Jadi saya tidak perlu istilahnya setiap hari itu nelpon, ngawal, enggak. Jadi memang peternak tak ajari istilahnya untuk pintar dengan sendirinya. Jadi kita mengolah mengelola bahan itu biar peternak itu bisa. Jadi mentalnya malah terbentuk. Iya, mental juga terbentuk kan gitu. Terus gini Pak Lin, jenengan kan di sini kan sudah melakukan istilahnya kan untuk pembesaran kambing dari saya selama 3 periode ya. 3 periode udah panen. 3 panenan. 4 ini ya. Terus sama breeding. Itu analisanya jenengan di sini apa Pak Lin? Lebih mudah breeding atau lebih mudah di pemula seperti saya, Bos Amit. Pemula seperti saya lebih baik awal dulu pembesaran. Entah itu plasma, entah itu dalam 1 ekor 2 ekor, intinya dari ibaratnya lepas sape, umpama perempuan sampai diri siap kawin, umpama jantan dari lepas sape sampai jadi pejantan. Itu jelas ada nominal tambah. Nominal tambah itu bagi pemula loh. Ya, selain itu kan istilahnya dari pemula sendiri kan tidak rugi paling ya. Ya. Jadi jelas sih setat kerja, ibaratnya orang proyek setat kerja, tapi awal-awal jangan ibaratnya kita ngandalkan katakannya punya uang, katakanlah pulang merantau. Saya ada modal.
enggak gitu kalau sistem saya. Kuatkan bahan pakan dulu, bikin kandang, baru cari ibaratnya suhu atau relasi yang betul-betul kira nyaman. Kita akan punya naluri, punya insting. Saya nyamannya sama ini. Ya, benar. Betul enggak? Ya. Nah, jadi, itu dari pengalaman saya. Jadi gini teman-teman, analisa kita memang untuk peternak itu kita itu diibaratkan, saya membaca dari keterangan Pak Lin, ini tak jabarkan kembali. Jadi kita ibaratkan membangun rumah. Jadi membangun rumah ya Pak Lin ya. Kita membangun rumah harus mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat dulu. Walaupun rumah ini nanti kita bangun 1 tingkat dulu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan kita sudah ada planning rencana. Seumpama nanti kita menambah lagi 2 tingkat, 3 tingkat itu nggak masalah. Jadi step by step itu akan nanti bisa kita terlampaui tatkala pondasi itu kuat. Nah, yang dimaksud di sini pondasi adalah apa teman-teman? Kita ini beternak itu pondasi kita 1. Jadi kita harus mempunyai bank pakan atau HMT swasembadanya harus mencukupi. Di sini dari bank pakan ini kita istilahnya menganut dari sistem wilayah masing-masing. Jadi kalau di wilayah pegunungan itu yang jelasnya dari Rambah kurang air. Indigo Vera ini membutuhkan juga istilah pengairan yang cukup kan gitu ya. Supaya apa? Kalau kita ada pengairan yang cukup itu jangka waktu berapa bulan paling bisa dipanen? Pertama tanam panjang sekira 15 ke 20 cm. Kalau di lahannya sinar matahari mencukupi 3,5 sudah bisa panen. 3,5 bulan. Itu rantingnya sekitar 120-an. Berarti bisa kita panen, tapi dengan satu syarat, ranting 1 atau 2 disisihkan. Itu dari pengalaman saya. Intinya apa? Disisihkan itu proses memasak hijau daun harus ada batang. Oh, berarti kan gini, kalau kita istilahnya 1 batang kita sisakan, yang jelas itu kan supaya pohon cepat, itu kan tetap memproduksi istilahnya nutrisi memasak lagi untuk pertumbuhan semen tunas-tunas kan. Kadang kan kalau enggak paham kan dipotong semuanya. Aku tak potong kabeh paling. Nah, itu salah. Jadi kudu dulu siji ya. 1 atau 2 untuk misalkan biar nanti tumbuh sekiranya 20 cm, baru yang 2 itu dipotong. Oh gitu. Kalau ratusan batang, saya tahu 2 batang, 1 bentel berapa batang saya tahu. Ya, nanti istilahnya kita bisa analisa lagi di HMT-nya dia di bengkok sawah. Sawah. Jadi teman-teman istilahnya gini, kalau kita istilahnya mau beternak istilahnya dengan kapasitas banyak, kalau kita tidak pakai HMT, tidak mempunyai HMT, entah itu HMT dari jenis legum ataupun jenis gajahan, ya yang jelas nanti kos makan dari kambing ini akan lebih istilahnya lebih banyak. Kalau istilahnya kos makannya lebih banyak, yang jelas dari istilah keuntungan kita paling ya, keuntungan itu istilahnya tidak bisa maksimal. Seumpama jenengan saya ingin jajal pomok saman ki wedhus iki kabeh pakan ituku. Sedina kira-kira ragate ra cukup duit 100.000 kan ngono ya? Enggak cukup. Nah, maka dari itu teman-teman kalau kita punya hijau pas kadang telat kan 1 minggu atau 10 hari. Padahal saya tanam di Tegal sekitar 90 ru. Di Bengkok itu sebetulnya lahan 100 yang saya sewa. Tapi gampang saya tanam ada 70 ru, sekitar mendekati 200 ru. Oh, gitu. Dari kambing 2 paket 20 yang sudah panen sama breeding ini sekitar 10-an, berarti 30 ekor. Kadang juga telat karena musim kemarau. Ya, tapi kan juga ada istilahnya tumbang sarinya dari kangkung liar sama istilahnya kan odot. Jadi kira-kira dari istilahnya estimasi jenengan dari sekitar 30 ekor sampai 35 ekor itu butuh berapa puluh batang Pak Lin? Saya ngukurnya gini, waktu telat saya beli di pinggir jalan. Enggak, istilahnya estimasi jenengan itu jenengan tanam itu kira-kira berapa puluh batang atau berapa ratus batang? Indo Vera yang sudah tanam berapa ratus batang? 3.000 batang. 3.000 batang. Lahan sekitar 300 ru. Lahan sekitar jadi intinya 100 ru, cengkal 100 ru, entah itu di ladang atau di sawah 1.000 batang. Dalam 100 ru. Dalam 100 ru 1.000 batang. Real. Oh, berarti kalau itu teman-teman kalau hitungan di sini itu ru bukan aro, bukan meter. Jadi kalau ru di sini itu hitungannya 14 meter persegi ya.
1 ru 14 meter 4 kurang 1/4 kali 4 kurang 1/4. Oh ya, itu jadi 1 meter lawan 15 kalau tidak salah. 14. Kurang, itu berarti sekitar cengkal 100 ru itu di sini 1.400 meter. Bisa 1.000 batang. 1.000 batang. Jadi cengkal 100 1.000 batang. Untuk 1.000 batang untuk kambing 30 istilahnya bisa terus bergulir itu sekitarnya 3.000. Nah, 3.000. Ya, sekitarnya 3.000 batang. Cuman estimasi itu pun harus tumpang sari. Kalau Indovera saja tidak cukup. Oh, tidak cukup. Harus tumpang sari. Jadi itu teman-teman kan Indigofera nanti seperti apa kita tanamnya dia. Jadi itu memang ada tumpang sarinya gajahan odot. Jadi kalau memang lahannya mencukupi banyak, istilahnya di pinggiran atau lahan yang istilahnya kurang produktif itu bisa ditanemin istilahnya jenisnya legum. Tapi untuk istilahnya di sini memang ternak itu kan butuh makan setiap hari. Jadi kita memang harus juga ada nutrisi yang lain istilahnya kalau bisa dari istilahnya benjo telat pakane Indigofera misalnya ditanduri odot kan ya. Jadi bisa sebetulnya ya aku. Intinya gini, yang sudah saya jalani 3 panenan bos ya. Dalam 1 paket itu ini saya tekankan yang saya jalani. Intinya dari 30% comburan, ibaratnya saya jual ramban ke kambing 1 paket toh. 5 bulan dapat 7.000. 7.000 dibagi 5 bulan. Berarti 1,4 juta. Itu real. Nah, karena saya jalani. Tapi kadang saya tidak combor terus terang karena melimpah. Berarti paling tidak 1 paket 1 hari kan 50. Bisa 1,5 juta berarti 1 hari 50. Itu pun saya masih bisa pasang gipsum. Oh, gitu. Sampai jam 3. Jadi intinya 1 paket itu saya cuma tambahan pulang kerja, ngambil ramban di sawah, dijual ke kambing karena jelas pasarnya yang jual, yang beli kaki petung. Ya jadi teman-teman gitu. Jadi istilahnya Pak Lin ngerawat kambing sebanyak ini masih dia terus terang 1 bidangnya bukan itu bukan plasma saja, Bos. Ya. Istilahnya intinya kan, ini bonus loh. Iya, ini kan numpang. Ya, ini dari untuk yang breedingnya dia itu masih istilahnya numpang pakan di kambing saya hitung pembesaran. Jadi intinya gini, Pak Lin itu yang jelas itu pekerjaannya bukan di kambing ya Pak Lin ya. Jadi Pak Lin itu pekerjaannya di gipsum. Properti istilahnya seperti itu teman-teman, jenengan bisa istilahnya nanti dari wilayah masing-masing itu kemungkinan bisa mengaplikasikan apa yang kami suguhkan di video-video kami. Jadi untuk nanti kita lihat di lahannya Pak Lin seperti apa cara penanaman Indigofera dan cara istilahnya kita memetik Indigofera untuk pakan kambing. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, istilahnya edukasi yang tak berikan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Lin, kesan dan pesan jenengan buat peternak pemula, kira-kira apa Pak Lin yang bisa istilahnya jenengan yang sudah pengalaman di bidang pembesaran dan breeding. Selepas saya jadi peternak jenengan 1,5 tahun ini, sebelumnya kan saya bikin bank pakan dulu. Ya. Jadi tidak langsung ternak kambing, Bos. Dari pengalaman saya itu para pemirsa bisa menyimpulkan, berarti dari pengalaman saya intinya tidak harus terikut seperti saya, enggak. Kalau bisa digali, di inovasi lagi, maksudnya dimodif lagi, dimodif supaya lebih gimana, lebih sempurna lagi. Dari pengalaman saya, kalau ada pemirsa peternak ibaratnya pemula tapi lebih orangnya itu kritis, katanya, wah dari Pak Lin itu celahnya di sini, malah lebih bagus, ditingkatkan lagi. Jadi intinya ternak kambing kalau bang pakan mencukupi, walaupun punya pekerjaan maton, masih nyaman, Bos. Karena sisa waktu 2 jam pun masih untuk kambing bisa tercover. Iya. Jadi intinya gini teman-teman, pesannya dari Pak Lin, istilahnya kalau kita mau beternak yang jelas dulu, 1 kita harus belajar dulu tentang ternak. Jadi belajar dulu tentang ternak itu seperti apa, arah tujuan ternak itu nanti kemana. Terus setelah itu kita istilahnya menyediakan bank pakan dulu seadanya, semampu kita untuk ternak itu. Tapi yang paling menentukan lagi dulu. Yang ketiga, Bos. Gimana? 1 ketemuan.
bang pakan, kedua kandang. Yang paling kritis yang ketiga, hala 7. Orang mau usaha, pasar harus jelas. Oh iya. Harus pasar harus jelas. Ya makanya kan kita arah tujuan. Kalau saya ini ke plasnya kan jelas. Ya. Saya ada MUU sama jenengan 2,5 ke 3,5. Iya kan? Iya. Kan pasarnya jelas. Jadi intinya usaha, kalau pasarnya jelas, di tingkat lagi berani karena apa? Kejelasan pasar. Ya, jadi itu teman-teman karena kita istilahnya dari ibaratnya pesannya, ketemu nyali berani tinggi karena apa? Ketemu. Pesannya dari Pak Lin istilahnya untuk istilahnya setelah kita satu belajar tentang kambing sudah bisa, kita menyediakan bang pakan sudah mumpuni. Sembari sama breeding. Ya, ketiga kita istilahnya mencari istilahnya di sini partner istilahnya atau orang yang membimbing kita itu yang bisa bertanggung jawab istilahnya mau membimbing kita sepenuhnya sampai istilahnya kita bisa membantu dan istilahnya melakukan nanti dari hasil breeding kita itu bisa diarahkan. Sebelum tak akhiri kita nanti sebelum kesorean ke tempat penanaman Ingo Vera, tak akhiri dulu sekian saja. Tapi sebelumnya tetap tombol like, subscribe dan komen di komentar di bawah video. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.